Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 5 Juni 2022 ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi ya. Jadi ada 8 saham yang akan bahas. Yang pertama ada MTEK, kedua ada PTSN, ketiga ada SCMA, keempat ada Goto, kelima ada MMX, keenam ada Buka, tujuh ada Seger, dan terakhir ada MCAS. Ya, lanjut saja ya, langsung ke Bapak Ibu. Ke saham pertama ada MTEK. MTEK kemarin ditutup di harga, bentar ya masih weekly, kemarin ditutup di harga 1860 ya, dengan perubahan minus 0,27%. Nah, ini dia lagi konsol di sini ya Bapak Ibu ya. Dia mau balik lagi ke channel uptrendnya susah karena ini udah jadi resisten ya. Ini udah jadi resisten. Nah, ini dia masih konsol di sini ya. Nah, kalau dilihat memang ini asing mulai distribusi kecil-kecil ya. Nah, distribusi kecil-kecil. Terus lokalnya juga ya. Lokalnya juga. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat di sini juga banter detektor ya. Banter detektor nih juga ya hitungannya small distribusi lah. Ya, small distribusi. Nah, kalau dilihat dulu nih volumenya makin lama makin kecil kan. Nah, jadi ini mungkin udah penurunan sementaranya udah sampai sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini volume udah lama-lama mengecil gitu. Jadi kalau udah turun tapi volume mengecil itu bagus. Ya, jadi memang udah mau ditahan lah intinya gitu. Nah, sebelum lanjut saya mau lihat dulu nih tanggal 18 Mei ya. Kita lihat siapa yang di sini punya barang paling banyak 18 dari 18 Mei. Ya, karena itu udah mulai konsolnya. Nah, ternyata ZP. Ya, ZP, YP, SQ, CC ya yang punya nih sisanya mungkin retail ya atau institusi ya. Nah, ini 200,4 lot ya, miliar lot. Oh enggak, ini miliar duit ya, miliar duit 100,4 miliar duit. Nah, di harga 1941 ya, dia akumulasi di sini berarti harganya masih rugi nih dia ya, masih rugi. Kalau dilihat dia rugi berapa ya, nih sekitar 4% ya, dengan akumulasi dia di sini dia masih rugi. Jadi ada potensi dia nanti akan mengakumulasi lagi gitu. Nah, cuma memang ini kalau dilihat AK, BK, YU ini yang buang-buang barang ini ya. AK nih barangnya dibuang banyak banget. Ya, minus 24,7. Ini kayaknya dia buang barang pas di sini nih. Ya, 19 Mei kita coba lihat 19 Mei. 19 Mei ini berarti dia buang barang banyak banget ini. Nih ya, AK ya. Di sini dia buang barang. Nih kalau dilihat asingnya merah. Iya, ZP-nya nggak masuk. Ya kan? BK, YU-nya keluar. ZP-nya keluar juga. Jadi ini otomatis merah. Asing banget lokalnya ya. Yang akum ini bandar nih MG. CC ini mungkin institusi ya karena volumenya besar. Nah gitu. Jadi MTEK ini kemungkinan sideways dulu ya sampai bandarnya mau akumulasi. Ya hitung-hitung di sinilah. Nih ya, sidewaysnya si siapa MTEK ya, dicatat Bapak Ibu di harga 1820 sampai nanti di 1900 lah. Nah, 1900 dulu. Nah, nih sidewaysnya di sini. Ya, mungkin akan main di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini nanti jadi kalau bisa ada turun kasih koreksi ya, kalau mau beli silakan itu bisa ya. Nah, ini double bottomnya belum confirm ya, tapi maksudnya belum patah juga karena masih sideways dan bisa nanti lanjut gitu, nggak masalah gitu. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa tercapai gitu. Nah, yang penting sabar ya, sabar. Nah, ini kalau dilihat sih kayaknya mudah-mudahan nggak dibawa turun di bawah 1800 ya untuk yang teks seperti itu. Lanjut saham kedua ada PTSN. PTSN ditutup di harga 210 ya, dan perubahan tidak ada ya, 0,00%. Jadi dia ketahan di resistennya ya. Ketahan di resistennya. Ini udah mau dijebol 1 2 3 4 5 6 7 8 kali gagal. Ya, tapi gagalnya wajar, nggak ada volumenya. Ya, PTSN nggak ada volumenya.
Ya, ini juga volumenya kecil, nggak ada malah nih lokalnya dikit-dikit belinya. Nah ini lo lihat volumenya ini jutaan, ini masih kebaca ya. Nah ini kan ratusan ribu nih, kalau ini jutaan udah ya. Jadi sedikit yang sepi lah, sepi yang jual beli sepi gitu. Cuma hitungannya dia ada yang small akumulasi ya, tapi sisanya netral gitu. Oke, jadi untuk PTSN, tapi ini dia bagusnya juga dia MA20-nya ini bisa jadi tahanan dia ya. Mudah-mudahan nanti dia kayak gini terus bisa break. Nah, break red test di sini di 216 MA 60-nya gitu. Oke, yang jelas PTSN ya sesuai angan-angan ya 260 semoga tercapai gitu ya. 260 berarti berapa persen kalau dari sekarang? Ya 23%. Oke, gitu ya untuk PTSN. Lanjut saham ketiga ada SCMA. SCMA kemarin ditutup di harga 220 dengan perubahan harga positif ya 0,92%. Ya kalau dilihat volumenya kecil ya sedang lah sedang. Ya, rata-rata karena pas di average juga asingnya akumulasi sedikit ya setelah kemarin keluar kan terus si lokalnya belum ada. Nah ini di sini juga bandar detektor mendeteknya ya small akumulasi ya dari stop 1,3 sampai 5 nya ya sampai PD ini ya small akumulasi hitungannya gitu. Nah kalau seperti ini mudah-mudahan jadi pertanda baik ya. Jadi areanya sudah di bawah ya kan, area sudah di bawah, bentukan candle hammer ya, terus udah semua akumulasi, volumenya good lah ya, average ya, tapi nggak jelek banget ya. Mudah-mudahan akan ada pantulan ya untuk SCMA gitu. Oke. Ya SCMA ini juga kalau kita ngikutin apa namanya pattern ini ya, patternnya mungkin bisa sampai ke 382 ya. Ini pas jadi resistance supportnya SCMA gitu. Nah, potensi cuannya berapa? Potensi cuannya 74%. Kalau cut loss ya ini 8%-an ya. Gitu. Untuk SCMA. Jadi terserah Bapak Ibu yang mau mulai masuk icip-icip bisa ya. Yang penting sabar. Terus nanti kalau misalnya turun ke 204 ini batas akhir ya. Jebol 204 jual gitu ya. Yang penting tutupan, nanti kalau dia bikin rambut lagi terus naik ya bagus nggak apa-apa. Oke, seperti itu ya untuk SMA ya. Jadi mudah-mudahan ada rebound gitu. Lanjut saham keempat ada Goto. Goto ditutup di harga 354 ya, ada perubahan harga 2,91%. Nah 2,91% tapi merah ya, jadi ya seperti itulah. Nah Goto balik lagi dilihat Goto break penan terbang ya, terbang flagnya jebol terus terbang. Nah jadi ini kemarin saya juga bilang ya mungkin kalau dia terbang ya arahnya ke situ, ke area-area sini dulu memang ya kan. Nah apa namanya ya, ini targetnya udah tercapai, target flagnya ya. Nah nanti tinggal dilihat si 340 ini mampu nggak nahan si Goto gitu ya. Kalau secara target flagnya dia sudah tercapai ya. Jadi kemarin mungkin ini kan sempat nih langsung harganya up, buka market di atas terus turun pada jualan, entah taking profit atau nggak mau FOMO gitu kan, karena udah jebol resisten terus ternyata besoknya diangkat lagi. Oke, nah ini tinggal dilihat, ini candle hammer di pucuk ya, ini bisa jadi tanda-tanda pembalikan arah ya. Seperti biasa konfirmasi 2-3 candle gitu. Yang jelas kalau ini jebol 340 ya lepas dulu aja, dia arahnya mungkin masih ke bawah lagi. Kalau dilihat ya dari sini, dari low-nya sebelumnya terus ke 364 ya, itu potensi retrace nih
ya, ke area sini juga kok. Ya, ke area-area supportnya itu juga gitu. Ya, area ke sini di 342 sama 312. Mungkin akan turun sampai situ dulu untuk goto ya. Tapi kalau dilanjutin lagi ya bagus, follow the trend aja. Bapak Ibu yang kemarin sempat beli tengah-tengah ini follow the trend gitu ya. Untuk goto lanjut DMMX ya. DMMX kemarin ditutup di harga 1870 dengan perubahan harga 0,00%. Membentuk doji ya, doji di tengah-tengah. Oke, volumenya kecil, asing masuk dikit banget nih, iseng banget ya, 300 juta ya, lokal nggak masuk ya. Terus di sini sesuai status top 1 sampai 5-nya di average normal akumulasi ya. Ini PG, ZP, DP, PD ya, ini yang akumulasi ya, si DMMX. Nah, skenario nya kemarin berarti gagal ya Bapak Ibu ya. Jadi ya pasar belum mengapresiasi ya, karena MTEK juga nggak terbang, DMMX juga nggak terbang, jadi mungkin akan disetweskan dulu, baru nanti nunggu ada apa baru diterbangkan gitu ya. Nah, yang jelas gini, ini posisi masih good, oke, posisi masih bagus, dalam artian kalau kemarin belinya di sini ya harusnya masih bisa average down lah ya, belinya di breakout ini udah 5% ya. Nah, tinggal terserah sih Bapak Ibu enaknya gimana gitu ya. Yang jelas kalau dari bandarnya sih masih bagus gitu ya. Jadi saya bilang posisinya walaupun turun tapi masih bagus karena bandarnya di atas. Ya. Nih, yang gendong ke sini ini bandarnya gitu. Ya, nah gini deh kita lihat coba dari tanggal 11 Mei ya. 11 Mei mulai bandar akumulasi sampai hari ini itu average-nya paling tinggi berapa? 11 Mei. Ya, ZP 1815, LG 2030, 1900, 1900, 2000. Inilah kenapa saya bilang masih bagus ya Bapak Ibu, karena mereka punyanya barang masih di atas semua ya. Yang dari hari ini ya, saya ngeliatin cuma dari akumulasi ini doang nih. Ya, yang gede-gede nih. Oke, itu ya. Dia masih di atas. Kalau Bapak Ibu bilang, oh ini kan gede, ini juga gede. Ya kalau itu lihat 20 Desember. Ya harganya di mana? Nih, di sini nih. Ya harganya malah di pucuk. Oke, harganya malah di pucuk. Nah, jadi maksud saya adalah memang sudah jebol support, cuma kalau kita mengandalkan asing yang masih di dalam sih masih oke ya, karena mereka masih pada minus. Nah, tinggal kalau mau average down, nah jangan terburu-buru ya, sabar. Kalau mau average down tunggu di supportnya lagi ya, di 1780 ya, 1780-an gitu. Jadi jangan FOMO, jangan buru-buru ya, karena ini udah jebol. Nah, kalau dilihat dari patternnya ke sini turun, nah pas di support gitu. Jadi mungkin targetnya ke support dulu ya, gitu untuk DMMX. Kalau ada kesempatan buat nambah bisa ya, nanti tinggal ini downtrend line-nya diperjelas lagi gitu ya Bapak Ibu untuk DMMX. Jadi ya mungkin nih pasar belum mengapresiasi ya, kemarin kan harapannya bisa breakout, ternyata dibawa turun dulu gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kita pakai yang ini. Nah, cuma ini kalau misalnya kapan handle-nya ini ya di sini. Gitu. Ya. Jadi seperti itu untuk DMMX. Lanjut jam ke-6 ada buka. Ya, buka kemarin ditutup di harga 304 dengan perubahan minus 0,65%. Membentuk hammer. Ya, hammer ketahan sama EMA 20-nya. Jadi dia ketarik ke bawah. Nah, mudah-mudahan ini udah dekat sama EMA 20 untuk buka ya. Dia punya power untuk mendorong, bisa break out. Nah, breakout di 320 ini menjadi hal yang krusial buat buka. Kenapa? Karena di sini berarti dia harus breakout MA 20,
breakout resistennya 320 dan breakout MA 60-nya. Oke. Jadi itu krusial untuk buka 320 ya, dicatat Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat secara volume kemarin ya masih oke ya. Masih sama seperti sebelumnya gitu ya. Nah, cuma secara akumulasi sedikit sekali, kemarinnya yang banyak ya, di sini yang banyak, ini dikit. Nah, cuma ini karena bandar lokal nggak kelihatan, belum tahu. Cuma kalau di sini dia bilangnya small akumulasi, ya, di mana ODCC ya, ENI, nah, YP ini yang borong barangnya gitu, ya, ini yang borong barangnya buka. Entah ini retail, entah ini institusi, entah ini perkumpulan-perkumpulan raksasa gitu ya, raksasa kecil lah ya, bukan ini ya mungkin. Nah, itu kita nggak tahu. Yang jelas ini memang bandar lokal yang beli, bukan asing. Oke. Nah, gimana untuk buka ya? Kalau mau nambah muatan, sabar. Ya, coba bisa masuk mungkin area sini nih. Di 300 lah. Sorry, 294 sampai 290. Ya, kalau mau nambah muatan di sini aja. Ya, tunggu dulu, sabar, dilihat dulu ya, dilihat dulu karena di sini dia sempat konsol tertahan. Yang penting coba dilihat dulu, jangan buru-buru masuk gitu ya. Karena misalnya Bapak Ibu cuma mau nambah muatan, ya sabar. Gitu. Toh kalau misalnya dia terbang, yang Bapak Ibu udah cuan. Oke, tapi kalau dia turun, nah ini kesempatan gitu. Ya, mudah-mudahan ini double bottomnya diapresiasi pasar bisa ke 486 lagi gitu. Oke. Itu ya untuk buka. Jadi buat Bapak Ibu ini sempat ada double top ya, cuma dia udah turun, udah membal lagi, berarti udah aman. Oke gitu untuk buka. Lanjut saham ke-7 ada SGR ya. SGR ini ditutup di harga 2570 ya, dengan kenaikan 2,39%. Nah, SGR pasti support ya, pasti support. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau beli ya bisa buy on weakness ya. Jadi kita beli di support apa ya? Tapi money manajemennya gitu. Ya, money manajemennya diatur untuk SGR. Jangan langsung semua di all in di support ini. Gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya amit-amit ya dia masih turun sampai ke sini ya, nyentuh ininya apa namanya? Downtrend lainnya ini. Ya, jadi Bapak Ibu masih punya duit buat nambah muatan. Gitu ya, masih punya duit buat nambah muatan ya. Nah, nanti baru kalau misalnya di sini ya kita tinggal lihat, kalau ada pantulan bisa dijual, kalau turun ya harus hati-hati nih pas ke supportnya gitu. Oke, untuk seger. Nah, seger ini kemarin udah sempat breakout, cuma gagal ya, ketahan di resisten di sininya 3470-nya atau 3500-an lah ya, ketahan di situ. Nah, dia membal lagi ke bawah, ya tapi wajar karena dia naiknya udah nggak karuan kemarin gitu ya. Jadi untuk seger yang penting sabar, tentuin titik entry-nya gitu ya. Kalau secara volume dia kecil ya, mengecil. Nah, tanda-tanda mudah-mudahan ini koreksinya udah cukup gitu. Nah, ini adalah moga-moga jadi area konsolidasinya sih seger. Kalau dia konsol area sini gitu ya, misalnya support resisten 8%-an gitu ya. Jadi emangnya areanya agak luas, bagus. Nah, tinggal titik entry gitu. Untuk seger. Ya, asing udah keluar terus ya, asing udah keluar terus. Terus ini lokal udah mulai masuk dikit ya. Jadi memang kalau secara benar detektor pun small akumulasi gitu. Oke, lanjut saham terakhir ada MCAS ya. MCAS kemarin itu di harga 14.300 ya, 14.300 sorry. Dengan perubahan 0,0%. Nah, ini secara volume mengecil ya. Terus asing masuk banyak, lokal keluar nggak ada, nol malah. Nah, gini Bapak Ibu,
Kalau secara volume, ya secara volume ini mengecil, tapi ini naik. Nah itu berarti tanda-tanda dia mulai kekuatan gasnya, ya gasnya mulai berkurang, kekuatan gasnya mulai berkurang. Ya, jadi walaupun ini asing beli, ada kemungkinan jeleknya adalah dia mungkin istirahat dulu, gitu. Ya mungkin dia akan istirahat dulu ke sini. Oke, mungkin ya karena ini candlenya juga sudah seperti ini. Nah, atau mungkin juga dia mengetes dulu ya ke 14.500 ini nggak bisa dijebol ya. 1 2 3 4 5 kali gagal. Ini 1 2 3 4 5 kali gagal. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya? Titik penjebolannya dia lah gitu ya. Titik jebolnya si MCAS gitu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di sini mungkin bisa dibilang ada cup and handle gitu ya. Cup and handle nih di sini. Ya. Oke, sampai sini. Terus handle-nya. Ya, dia breakout memang nggak langsung naik tapi udah perlahan naik gitu. Nah, ini kalau dilihat dari sini sampai sini aja. Ini udah ya bisa breakout ke 1550. Oke. Nah, tinggal ini ada namanya resisten kuat berarti 14.500 gitu. Oke, untuk MCAS begitu ya. Jadi follow the trend masih bagus. Kalau secara monthly ya, nih monthly dia udah lagi doji ya. Cuma ini baru awal bulan jadi ya sabar-sabar. Gitu. Kita lihat pembentukannya ya. Ini dia udah naik terus ini MCAS. Dari berapa coba? 10.000 2020 ya. Dari harga 1000 di bulan 2020 sekarang 13.348%. Ya, bayangkan aja udah jauh banget. Jadi ada kemungkinan dia koreksi-koreksi tapi nggak tahu kapan gitu ya. Karena ini udah tinggi banget terbangnya. 2 tahun ya investasi 2 tahun segitu udah lebih dari cukup lah daripada orang bilang saham. Tabung di saham itu 5 tahun ntar naik 20%, 40%. Ya apa artinya dibanding ini gitu kan. Jadi dia naiknya udah tinggi, harus hati-hati ya. Jangan terlalu FOMO untuk ikutin harga. Yang penting kalau harga dia masih terus naik ke atas, follow the trend gitu. Ya, ini uptrendnya belum patah, jadi masih follow the trend. Gitu aja untuk video hari ini ya. Terima kasih Bapak Ibu yang bagi sudah menonton dan yang sudah mengkomen, like dan subscribe video-video saya. Terima kasih. Salam sehat selalu Bapak Ibu.